Istriku gadis SMA. S2. Bab 143. Aku dan Namira masih berjalan bersama sambil terus mengobrol. Dia lebih banyak bicara daripada aku. Aku hanya menanggapi dengan anggukan dan sesekali bertanya yang perlu saja. Sekitar 10 menit berjalan kaki menyusuri gang sempit. Akhirnya kami sampai di sebuah tempat yang hanya terdapat satu rumah dan satu buah toko kecil yang terdapat papan nama bertuliskan, The Charles Antique. Dari situ aku mengerti bahwa itulah toko yang dimaksud. Namira mengajakku untuk langsung saja mendatangi toko itu. Aku mengikutinya dari belakang. Namira langsung membuka pintu toko itu. Aku dapat melihat barang-barang antik yang terpajang di setiap sudut toko itu. Ternyata benar saja, tempat ini adalah tempat si penjual barang antik. Ada berbagai macam barang antik di dalam tokonya, tetapi aku tidak tertarik untuk membeli apapun. Aku hanya mencari jam tangan milikku yang sebenarnya bukan barang antik. Paman, Carol. Namira memanggil lelaki itu. Paman, Anda di mana? Panggil Namira lagi. Dia berbalik padaku. Kita tunggu saja ya, mungkin Paman Carolnya lagi di kamar, ucap Namira. Aku mengangguk, sambil menunggu pria itu keluar. Aku melihat-lihat barang-barang antik yang dimilikinya. Hei, Paman, ucap Namira lagi. 56. Aku menoleh. Seorang pria tua yang berjalan dibantu tongkat keluar dari kamarnya. Usianya memang sudah tua, dia juga memang orang barat. Hai, cantik, kapan kamu datang? Tanyanya pada Namira. Barusan, apa Paman sedang sibuk? Tidak, aku hanya sedang tidur siang. Namira mendekat pada pria tua itu. Paman, orang itu mencari tokom tadi, sepertinya mau membeli sesuatu, dia menunjuk padaku. Pria tua itu melihat ke arahku, aku menyapanya dengan senyuman dan mendekat. Maaf, apa kemarin ada yang menjual jam tangan warna silver dengan ukiran nama Jason di dalamnya? Aku langsung bertanya saja, tak mau membuang-buang waktu. Jam tangan. Sebentar, biar aku ingat-ingat dulu. Pria itu mencoba mengingat. Seorang wanita berusia 50 tahunan menawarkan jam tangan buatan Inggris, berwarna silver dan bertuliskan nama Jason di dalamnya dan Anda membelinya seharga 30 juta rupiah. Tolong diingat-ingat lagi. Aku memperjelas ciri-cirinya. Dia sedang mengingat-ingat, aku masih sabar menunggu. Oh, ya. Kemarin ada seorang wanita yang menawarkan jam tangan dengan ciri seperti itu padaku. Sebentar, biar aku ambilkan dulu barangnya. Pria itu berjalan pelan dengan sedikit membungkuk ke arah sebuah lemari penyimpanan. Aku mengikuti gerak tubuhnya. Pria itu membuka lemari dan mengambil sesuatu dari dalam sebuah kotak berukuran sedang, yang kuduga adalah kotak penyimpanan khusus untuk barang seperti itu. Dia lalu datang lagi padaku dan memberikan sesuatu. Apakah ini yang kamu cari? Tanyanya. Aku terbelalak. Itu memang jam tangan milikku. Perlahan aku mulai tersenyum. Ku ambil jam tanganku dengan cepat. Benar, ini jam tangan milik saya. Ucapku senang. Akhirnya jam tangan milikku dapat aku temukan kembali. Kemarin, wanita itu terlihat buru-buru masuk ke dalam toko ini. Dia menawarkan jam tangan itu padaku. Dia bilang dia sudah menawarkannya ke toko jam tangan langsung, tetapi hanya dihargai murah. Dia meminta harga yang cocok padaku. Karena aku tahu jam tangan ini memiliki harga yang tinggi, dan ini termasuk barang yang suka langka, maka aku memberikan harga sebesar 30 juta padanya. Dia cocok dengan harganya, lalu menjualnya padaku. Aku tidak tahu mengapa dia menjual barang sebagus itu, tapi yang aku kira adalah dia membutuhkan uangnya. Paman Carol bercerita. Iya,
Ini memang barang pemberian mendiang ibu saya sewaktu saya masih sekolah. Beliau membelinya dari Inggris sebagai hadiah. Saya mencarinya kemana-mana, ternyata sudah dijual. Mengapa wanita itu menjualnya? Apakah dia keluargamu? Ah tidak, hanya sedikit kesalahpahaman, dia hanya seorang pembantu. Aku tak mau memperjelas kalau Bi Ijah adalah pencuri. Mereka mengangguk. 57. Paman, saya akan membeli kembali barang ini, karena ini adalah peninggalan mendiang ibu saya, bolehkah? Tanyaku. Boleh saja, tapi kamu harus membayarnya lebih dari aku membelinya dari wanita itu. Aku menatap pria tua itu, jangan bilang kalau dia akan menjualnya dengan harga lebih tinggi dari harga belinya. Maksudnya, tanyaku. Kamu bisa mengambilnya, tapi bayar dulu 50 juta padaku. Jawabnya tegas. Aku terbelalak, jam tangannya dia beli seharga 30 juta dan aku harus membayar seharga 50 juta. Gila. Ini si pemerasan namanya. Tapi, ini barang milik saya dan Anda membelinya seharga 30 juta, maka saya hanya akan membayar dengan harga yang sama. Jam tangan ini bahkan berada di sini baru 1 hari, kenapa harus setinggi itu harga jualnya? Aku protes. Itu terserah padamu, nak. Aku bisa melepasnya jika kamu mau membayar sesuai harga yang aku tawarkan, tapi aku akan menahannya jika kamu tidak sanggup membayar. Pria itu tampak tenang, namun dari tutur bahasanya seolah tak ada rasa kasihan sama sekali. Paman, tapi itu miliknya, seharusnya Anda juga menjualnya seharga Anda membeli kemarin. Namira ikut memprotes. Cantik, aku ini pembeli dan penjual barang antik, aku tahu harga barang yang dijual wanita itu sangat mahal, dan aku berencana untuk menjualnya seharga 100 juta, karena itu termasuk barang lama yang banyak dicari orang. Tapi karena pria ini mengatakan bahwa itu barang peninggalan orang tuanya, maka aku berbaik hati dengan memberikan diskon 50% padanya menjadi 50 juta saja, bagiku itulah bisnis. Ujarnya dengan sangat tenang. Sialan. Aku tertipu, sudahlah jatuh, tertimpa tangga pula, aku memenang sedang sial. Tapi, melihat jam tangan itu, aku terus teringat ibuku. Aku tak mau barang itu jatuh ke tangan orang lain lagi, aku harus kembali memilikinya. Bagaimana, anak muda? Kamu siap membayar harga yang aku berikan? Tanyanya dengan wajah ramah. Aku menahan emosiku, kalau saja bukan orang tua, pasti sudah aku hajar habis-habisan karena telah mempermainkan aku. Baik, karena saya nggak mau berlama-lama di sini. Saya akan ambil barangnya dan membayar sesuai harga yang Anda inginkan. Jawabku tegas. Aku mengeluarkan kartu ATM milikku dan memberikannya pada si tua Carol. Pria itu menerimanya dan menggesekkan kartuku pada mesin ATM mini miliknya. Pembayaran sudah modern, tidak perlu cash. Aku menekan sandi kartuku, dia mentransfer uang sejumlah yang dia minta ke rekeningnya. Setelah selesai, dia memberikan kartunya kembali padaku. Terima kasih, anak muda, senang berbisnis denganmu, ucapnya full senyum. 58. Bangsat. Siapa juga yang mau berbisnis dengannya? Tanpa berkata apapun, aku keluar dari toko itu membawa jam tangan milikku dan pergi tanpa pamitan. Aku bahkan tidak berterima kasih pada Namira yang sudah mengantarku tadi. Aku berjalan cepat setengah berlari kembali ke tepi jalan untuk mengambil motor. Segera saja aku menggunakan helm dan menunggangi Bobby. Ayo pulang, Bob. Gue ketipu, si tua bangka sialan. Umpatku. Aku tancap gas dari tempat itu dengan hati yang amat sangat dongkol. Bisa-bisanya aku tertipu oleh orang tua bernama Carol itu. Tapi meskipun aku dongkol karena harus kehilangan 50 juta dalam sekejap, namun aku sedikit lega,
karena barang peninggalan Momi kembali ke tanganku. Dengan begitu aku tak akan merasa jiwa Momi hilang dari hidupku lagi. Momi, maafkan aku, kali ini aku akan menjaganya dengan baik.